Dikutip dari Reuters, Sinovac BioNTech mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang produksi telah disetujui untuk digunakan oleh masyarakat umum oleh regulator produk medis China. Ini menandai vaksin kedua yang disetujui untuk penggunaan publik di China setelah vaksin pertama dikembangkan oleh lembaga Beijing yang berafiliasi dengan China National Pharmaceutical Group atau Sinopharm, milik negara disetujui pada Desember 2020. Kedua vaksin tersebut serta kandidat ketiga dari Sinopharm telah digunakan dalam program vaksinasi China yang telah memberikan lebih dari 31 juta dosis, terutama menargetkan kelompok dengan risiko infeksi yang lebih tinggi. Kandidat vaksin keempat dari CanSino Biologics sedang digunakan di antara personel militer. Reuters memberitakan Indonesia, Turki, Brazil, Chili, Kolombia, Uruguay, dan Laos telah memberikan otorisasi darurat untuk vaksin CoronaVac yang dikembangkan oleh Sinovac Life Science. Dari dalam negeri, vaksinasi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan usia lanjut atau lansia dimulai pada Senin 8 Februari 2021. Langkah ini ditempuh menyusul terbitnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terhadap vaksin Sinovac untuk masyarakat usia di atas 60 tahun. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah mengomunikasikan dengan Kemenkes di lapangan agar vaksinasi untuk lansia dimulai. Dengan prioritas pertama ialah tenaga kesehatan dengan usia di atas 60 tahun. Kementerian Kesehatan mengaku bersyukur dengan terbitnya izin edar darurat Sinovac untuk lansia. Pasalnya dari total kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah lansia yang terpapar virus corona sekitar 10%. Dari angka tersebut, 50% diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona tentang pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. PPKM mikro akan dilakukan mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Sama seperti PPKM sebelumnya, PPKM mikro juga hanya dilakukan untuk daerah dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Ada sejumlah perbedaan dalam PPKM skala mikro. Salah satunya pada PPKM skala mikro dilakukan pemantauan zona risiko COVID-19 hingga tingkat RT. Pada zona hijau di mana tidak ada kasus aktif di tingkat RT, dilakukan tes pada suspek secara aktif. Zona kuning jika terdapat 1 hingga 5 rumah dengan kasus positif COVID-19 selama 7 hari terakhir. Zona oranye bila terdapat 6 hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif.